Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita mengawali hari ini kita dengar firman Tuhan sebagai bekal hidup kita, penuntun hidup kita. Saudara-saudaraku, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bahasa Batak, alai natine baknipati kido haholongon serrohana yas sian panulupini panggorani roha nang sian hapur siaon naso marlau. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudaraku, manusia butuh nasihat. Nasihat tentunya untuk kebaikan. Bila ada orang-orang yang berbeda dengan kita, pastilah kita berikan petunjuk atau nasihat supaya dia menjadi baik. Bila ada kita dengarkan hal-hal yang tidak benar dengan dia, maka kita akan tegur melalui nasihat yang baik. Lebih dari itulah saudara-saudaraku, sebagaimana menurut laporan Timotius yang berada di jemaat Efesus, katanya ada beberapa orang yang mengajarkan ajaran lain. Dalam ayat 3, artinya ada sekelompok orang berusaha mengaitkan kebenaran Injil dengan adat istiadat atau kepercayaan masyarakat setempat agar Injil dapat diterima oleh penduduk lokal. Tujuan ini memang sangat baik. Mereka bermaksud untuk menjadikan Injil secara kontekstual, tetapi sayangnya mereka sendiri gagal memahami arti dan esensi dari Injil itu. Pada akhirnya mereka terjebak dalam persoalan silsilah atau tahyul setempat yang justru menimbulkan persoalan baru. Dapat kita baca dalam ayat 4 yang dikatakan sebagai hal-hal yang sia-sia sesuai dengan ayat 6. Akhirnya Rasul Paulus menyampaikan nasihat Paulus yang dilandaskan pada motivasi yang murni, yaitu kasih dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya kepada Timotius agar mereka tidak disibukkan dengan ajaran-ajaran dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Suatu ajaran sesat yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Suatu ajaran yang tidak tertib dan tidak membawa kepada keselamatan dalam hidup mereka, seperti keselamatan yang diberikan Allah dalam iman kita kepadanya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, yaitu kasih dari hati yang murni, dan dari kasih iman yang tulus ikhlas. Lebih tulus dan ikhlas, dan sangat tulus dan ikhlas kepadanya. Berdasarkan firman ini, kita mendapati bahwa Rasul Paulus mengingatkan Timotius pada zamannya saat itu, dan juga pada zaman kita saat ini. Mereka itu sesungguhnya yang dinasihati supaya mereka mengerti secara baik dan benar apa fungsi hukum Taurat. Sementara itu, mereka sendiri juga harus mengerti perkataan-perkataan yang baik dan menghindari perkataan-perkataan yang bisa merusak
bahkan perkataan yang bisa menyesatkan. Mereka juga mesti memahami pokok-pokok yang secara mutlak apa panduan hidup mereka sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, nasihat itu tentunya berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, yang maha kuasa, seperti yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian, agar hendaknya mereka yang melaksanakan firman itu secara baik juga mengajarkan dengan sehat kepada khayalak ramai, kepada jemaat, dengan memberitakan Injil, kerajaan Allah yang mulia itu dan maha agung itu, seperti yang telah dipercayakan kepada kita hingga saat ini, hendaknya diajarkan dengan benar. Ajarkanlah Injil kerajaan Allah yang bawa sukacita dan damai sejahtera kepada segala bangsa sampai ke ujung bumi. Tujuan nasihat itu ialah supaya jelas, tentunya berasal dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi jelas bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih, supaya mereka yang mendengar nasihat juga boleh memiliki kasih yang sama dengan kasih yang kita juga menerima kasih Tuhan itu. Contohnya, jika ada orang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang harus kita berikan kepada mereka? Salah satu nasihat yang baik adalah jika kita menasihatkan agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya. Dalam hal itu, kita memberikan nasihat dalam kasih supaya orang tersebut memiliki kasih yang sama dengan kita. Jika kita belum hidup dalam kasih, maka kan mustahil kita dapat memberikan nasihat dalam kasih. Selanjutnya, nasihat juga diberikan supaya mereka yang mendengarnya dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam hal ini, saudara-saudaraku, kita harus punya kecerdasan supaya kita mendengar nasihat, dapat membedakan mana nasihat yang diajarkan dengan baik, dengan maksud yang murni, dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Di sisi lain, kita yang memberikan nasihat juga harus belajar menjaga hati dan motivasi kita supaya nasihat yang kita sampaikan adalah nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni. Dalam terjemahan Yunani, hati nurani yang murni tentunya digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga nasihat yang kita sampaikan itu kita juga dikuatkan Roh Kudus, dan yang kita sampaikan orang menerima nasihat itu dapat dengan tenang hati, damai sejahtera menerimanya. Tidaklah gusar hatinya, tidak juga merasa tersinggung, tapi tetap aman damai menerima nasihat yang baik itu. Sebagaimana jemaat yang di Efesus ketika dilayani oleh Timotius, supaya mereka tidak gusar hatinya, tetapi menempatkan dengan baik dan secara cerdas nasihat yang baik itu. Tentunya harus dijunjung tinggi, bukan diperdebatkan, bukan diributkan. Saudara-saudara, sangat berbahaya memang jika yang memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati tidak tulus untuk membantu. Misalnya karena ada iri hati, dendam, atau punya rasa tidak mau kalah dengan orang lain. Tentunya nasihatnya
ada udang di balik batu. Dia tidak murni menyampaikan nasihat itu, tetapi ada sesuatu yang diharapkan di balik itu. Di situ nasihat kita akan mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya. Betapa berbahayanya jika kesalahan ini dilakukan. Orang seperti itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga akan merusak iman yang berada di sekitar kita. Kita bisa menjadi batu sandungan dengan nasihat yang berasal dari hati nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi. Itu akan mencerai-beraikan kita. Tetapi bila nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni itu akan membawa perubahan, membawa kebaikan. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, mereka yang hendak memberi nasihat harus juga menguji diri sendiri dahulu. Apakah juga dia sudah layak dan pantas untuk memberi nasihat yang benar itu? Di sini Paulus memberikan nasihat berdasarkan imannya, berdasarkan pengalaman imannya. Saudara-saudaraku, betapa berbahayanya juga jika orang-orang yang sudah merasa berhak memberikan nasihat, apalagi sudah merasa berhak mengajar, kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar. Ini bisa menyinggung, bisa melukai hati, bisa meretakkan persahabatan, bisa meretakkan silaturahmi. Mereka diibaratkan seperti orang-orang yang ingin mengajar hukum Taurat, seperti orang Farisi yang memang benar-benar secara konkret, secara utuh mengerti memahami Taurat, tetapi mereka tidak konkret dan tidak up-to-date melaksanakan hukum Taurat itu. Mereka mengerti apa ajaran pokok yang disampaikan, tetapi sangat jarang mereka untuk melakukannya dengan baik. Mereka hanya mengandalkan pengetahuannya, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Maka hukum Taurat itu kehilangan kasih. Padahal hukum Taurat itu, saudara-saudaraku, tujuannya adalah kasih. Aksi, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bersikap dengan kasih dan hati yang murni. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, tanpa disadari bahwa kata-kata nasihat yang disampaikan oleh orang-orang seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, justru mereka menyesatkan orang lain. Maka Paulus menasihatkan kepada umat itu agar senantiasa mengajarkan, memberi nasihat berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Itulah yang perlu kita imani, saudara-saudaraku. Itulah yang mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Saudara, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu yang mengajar kami, menyertai kami. Kami mohon Tuhan, firman-Mu menyapa kami, menyegarkan hati kami dimanapun kami berada. Umat-Mu yang ada di rumah atau dalam berbagai-bagai aneka ragam kegiatan yang Kau menyertai berkati.
Orang-orang yang sakit Tuhan pulihkan. Orang-orang yang membutuhkan kasih sayang berikan Tuhan kasih yang sempurna kepada mereka. Orang-orang yang belum menemukan cita-citanya melalui pendidikan sekolah, mari Tuhan arahkan mereka dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh meraihnya dengan baik, dengan belajar tekun. Terima kasih Tuhan. Mari juga pertemukan anak muda yang membutuhkan pekerjaan supaya mereka menemukan pekerjaan yang layak, dan juga mereka menemukan cinta, yaitu jodohnya suatu saat. Mari jodohkan mereka Tuhan yang sudah layak, yang sudah usianya dewasa, dan juga harapan orang tua mereka juga akan menerima kebahagiaan itu. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami di negeri ini, di negara ini, di bumi ini. Mari Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Kami sehat semuanya, mampu melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai orang-orang yang dengan sungguh-sungguh dan memprakarsai hal yang benar dan baik tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dengan landasan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.